Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan kitab Ushulul Fiqh Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di pertemuan yang lalu kita bahas salah satu bab yang paling sulit sejauh ini, yaitu bab Al-Quran muhkamun wa mutasyabih. Bahwa Al-Quran dibagi menjadi ayat-ayat yang muhkamat dan yang mutasyabihat. Memang ini bukan bab yang mudah, terutama bagi yang baru belajar. Hanya saja yang namanya pembelajaran ilmu agama, bila kita mengikutinya dengan rutin, kemudian kita berusaha untuk berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan, maka insya Allah Allah mudahkan. Ya, insya Allah Allah mudahkan. Dan kalau seandainya ada yang sulit, maka bisa jadi itu adalah karena hati dan akal kita tertutup dengan sebagian dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka untuk meraih ilmu ini kita sangat perlu untuk banyak istighfar supaya Allah bukakan apa yang mungkin masih tertutup. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas yang sulit ini, dan saya ingat teman-teman ketika sudah saya rangkumkan di papan tulis, rata-rata mengangkat tangan bahwa materinya ternyata bisa dipahami setelah ditulis. Kita ulang dulu sedikit sebelum kita lanjutkan ke subbabnya. Kita review sedikit ya. Al-Quran itu ayat-ayatnya dibagi menjadi ayat-ayat yang muhkam atau muhkamat dan mutasyabih atau mutasyabihat. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa Al-Quran bila ditinjau dari sisi muhkam dan mutasyabih itu ada 3 macam. Al-Quran bila ditinjau dari muhkam atau ihkam dan tasyabuhnya, maka dibagi menjadi, pertama adalah yang al-ihkam am, ada yang apa di situ? At-tasyabuh yang am. Terus yang ketiga adalah yang al-ihkam yang al-khas bi ba'dihi, dan ada yang at-tasyabuh khas bi ba'dihi. Bi ba'dihi. Perhatikan saja, tidak usah pusing dulu. Al-Quran itu ada yang sifatnya adalah ihkam atau muhkam umum. Muhkam umum. Apa maksudnya? Maksudnya semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah muhkam. Ditinjau dari bahwa bahasanya fasih. Susunan-susunan kalimatnya adalah kalimat yang sempurna. Tidak ada salah nahwu. Kemudian hikmahnya sempurna. Hukumnya tidak ada hukum-hukum yang zalim. Tata bahasanya dan lain-lain, itu semua ayatnya adalah muhkam. Ada yang disebut dengan tasyabuh am, yaitu tasyabuh atau mutasyabih secara umum. Apa maksudnya tasyabuh am? Maksudnya adalah secara umum mirip. Ayatnya satu dengan yang lain itu mirip dari sisi apa? Kualitas. Apalagi disebutkan di situ? Kesempurnaannya,
kesempurnaannya satu dengan yang lain itu saling mirip. Karena tasyabuh itu berasal dari tasyabuh itu kan satu akar kata dengan syibah. Syibah itu artinya mirip. Kalau tasyabbuh, man tasyabbaha biqaumin tuh. Kalau ba-nya double, ba-nya tasydid alias B-nya 2. Tasyabbuh itu artinya menyerupakan diri dengan siapa? Kalau tasyabbuh bil kufar berarti menyerupakan diri dengan orang kafir. Tasyabbuh bil fusaq menyerupakan diri dengan orang fasik. Nah, tasyabbuh, syibah, tasyabuh itu artinya penyerupaan, kemiripan, alias ayat satu dengan ayat yang lain mirip kualitasnya, kesempurnaannya dan lain-lainnya. Kemudian ada yang namanya ihkam khos, yaitu muhkam secara khusus, dan ada yang tasyabuh atau mutasyabihat secara khusus. Ini yang kemarin intinya ada kebingungan pada sebagian orang ketika mendapati ada ayat yang kok agak-agak bingung ya, samar, maksudnya apa? Contoh untuk ayat-ayat yang muhkam khos, yang dia tuh jelas. Ada pun yang dimaksud dengan ihkam khos atau muhkam khusus, maksudnya ini ayatnya jelas maknanya, tidak ada kesamaran. Sedangkan yang dimaksud dengan tasyabuh khos artinya maknanya samar, tapi buat siapa? Tidak semua orang yang merasa samar. Buat siapa yang samar ini? Ada 2. Orang yang memang masih jahil sehingga harus belajar, sama orang yang memang sesat. Adapun buat ulama, maka dia tidak samar. Nanti ada cara menjelaskannya. Seperti contoh ayat Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya Allah itu terbentang. Ada ayat tentang wajah, ada ayat tentang tangan. Ayat kursi di mana Ibnu Abbas mengatakan itu kursi itu adalah tempat 2 kakinya Allah. Berarti Allah punya kaki. Buat orang yang jahil bingung, oh Allah punya kaki kah? Oh saya baru tahu. Itu bagaimana ya bentuk kakinya ya? Orang yang jahil nanya. Orang yang sesat, dia bilang, oh Allah itu nggak punya tangan, Allah nggak punya kaki. Atau dia bilang Allah memang punya kaki, kakinya kayak kita persis. Mukanya Allah tuh persis kayak orang yang paling tampan di antara kita. Berjenggot juga, misalnya. Ada lagi yang misalnya, oh itu bukan kaki kok, itu bukan kaki, itu maksudnya rahmat. Kesesatannya modelnya macam-macam. Adapun para ulama, mereka menghadapi ayat tentang wajah, ayat tentang kaki, ayat tentang tangan, mereka tidak bingung. Bagaimana cara menjawabnya? Nanti dijelaskan. Adapun yang kedua yang namanya tasyabuh khos, yang maknanya agak samar, minggu lalu kita dapati beberapa contohnya, tapi belum dibantah. Maksudnya cara penafsiran yang bingung itu belum dibahas. Mari kita lihat lagi di bagian akhir-akhir dari tasyabuh yang khos. Contohnya ayat yang kadang orang itu bingung sehingga salah tafsir di surat Al-Maidah ayat 64. Orang mengira ayat bahkan kedua tangan Allah terbentang, difikirnya Allah itu punya tangan yang mirip dengan tangan kita. Bagaimana cara membantahnya? Nanti ada, nanti. Contoh yang lain, sebagian orang mengira bahwa ayat-ayat dalam Quran itu ternyata satu dengan yang lainnya itu bisa saling tabrakan. Ayat yang ini bisa membantah ayat yang itu. Difikir begitu. Contohnya An-Nisa 78 dan An-Nisa 79. Difikir orang ayat ini bertentangan. Karena katanya kebaikan itu dari Allah.
Sedangkan musibah itu gara-gara dirimu. Kenapa di ayat yang lain katanya semua kebaikan dan keburukan itu semuanya dari Allah? Tuh, berarti ayat ini satu dengan yang lainnya nggak sinkron dong. Padahal ayat-ayat ini semua datangnya dari Allah. Dan tidak mungkin bila ayat-ayat ini datang dari Allah lalu kemudian bertabrakan dan berseberangan. Ya. Kemudian ada juga ayat yang juga orang sering salah sangka di surat Yunus ayat 94. Bahwa Nabi SAW difikir sebagian orang pernah ragu terhadap Quran. Karena Allah bilang, dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam keraguan terhadap Al-Quran, maka tanyakanlah kepada orang yang membacakan Alkitab sebelummu. Nah, berarti Nabi Muhammad itu pernah ragu-ragu ya sama Quran ya. Tuh. Muhammad aja pernah ragu, gimana kita katanya. Nanti insya Allah akan ada bantahannya. Maka Syekh Utsaimin penulis buku ini mulai memasuki bab-bab intinya. Bab intinya, mari kita baca. Bab yang di situ ayat. A. Kata penulis, mauqifur rasikhina fil ilmi waz-za'ighina minal mutasyabih. Bagaimana sikap para ulama yang kokoh ilmunya dan orang-orang yang menyimpang terhadap ayat-ayat mutasyabihat? Maksudnya yang ini teman-teman. Maksudnya yang di papan tulis yang ini. Bagaimana sikap para ulama terhadap ini dan bagaimana sikap orang yang sesat terhadap ini? Karena kalau yang ini kan ya sebenarnya tidak perlu lagi yang kita bingung. Ini kan tidak perlu bingung, tidak perlu bingung. Yang mungkin orang bingung yang ini, tasyabbuh khas. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Bagaimana sikap para ulama dan bagaimana sikap orang yang menyimpang atau orang yang sesat? Kata penulis, inna mawqifar rasikhina fil ilmi minal mutasyabihi wa mawqifaz zaghina minhu bayyanahu Allah Ta'ala. Sesungguhnya sikap orang-orang yang kokoh ilmunya dan orang-orang yang menyimpang atau yang sesat terhadap ayat-ayat mutasyabihat telah Allah Subhanahu wa taala terangkan. Di mana Allah terangkan? Di surat Ali Imran ayat 7. Faqala fi za'irin, Allah berfirman tentang orang-orang yang menyimpang, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyimpangan, mereka mengikuti ayat mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwil. Saya sudah terangkan minggu lalu apa bedanya fitnah sama takwil di sini. Masih ingat? Siapa ingat dapat hadiah? Air putih. Apa bedanya? Orang yang menyimpang itu cari fitnah dan cari takwil. Apa bedanya fitnah sama takwil di sini? Udah diingat ya? Fitnah di sini nyari-nyari hal yang bisa menyimpangkan dirinya sendiri. Sedangkan mencari-cari takwil itu cari-cari bagaimana caranya agar orang-orang juga ikut-ikutan sesat seperti dirinya. Ini orang yang menyimpang. Wa qala fi rasikhina fil ilm. Allah juga berfirman tentang orang yang kokoh ilmunya di ayat yang sama, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Sedangkan orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka mengatakan, kami beriman kepada Al-Quran. Sesungguhnya seluruh apa yang ada di dalamnya datang dari Rabb kami. Fazza'ighuna yattakhiduna min hadhil ayati al-mushtabihati wasilatan lit-ta'ni fi kitabillah. Maka dengan demikian orang-orang yang menyimpang menjadikan sebagian ayat-ayat mutasyabihat sebagai jalan untuk mencela kitabullah. Wa fitnatin nasi anhu, dan untuk menyebarkan fitnah terhadap kitabullah di tengah manusia. Wa ta'wilihi li ghairi ma aradallahu ta'ala bihi, dan dalam rangka menafsirkan Al-Quran dengan makna yang tidak sesuai dengan yang Allah Ta'ala maksudkan. Fayadilluna wa yudillun, akhirnya mereka sesat lalu menyesatkan. Kalau sesat berarti buat siapa?
dirinya. Kalau menyesatkan orang lain. Sesat gara-gara cari apa tadi? Fitnah. Sedangkan menyesatkan gara-gara cari apa tadi? Takwil. Nah, wa amar rasikhuna fil ilmi fayu'minuna bi anna ma jaa fi kitabillahi ta'ala fahuwa haqqun wa laysa fihi ikhtilafun wa la tanaqudun li'annahu min indillah walau kana min ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Berbeda dengan orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka beriman bahwa apa yang ada di dalam kitabullah seluruhnya adalah kebenaran. Tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Alasannya adalah karena Al-Quran turun dari Allah. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, andaikan Al-Quran itu datang dari yang selain Allah, niscaya mereka akan dapati di dalamnya kontradiksi yang banyak. Surat An-Nisa ayat 82. Wa ma jaa mustabihan radduhu ilal muhkami liyakuna jami'u muhkaman. Adapun untuk ayat-ayat yang mutasyabihat, maka orang-orang yang kokoh ilmunya akan merujuk kepada ayat-ayat yang muhkamat, sehingga seluruh ayat Al-Quran menjadi muhkamat. Ya. Jadi nanti akhirnya yang seperti mustabihat itu akhirnya akan menjadi muhkam juga. Sehingga bisa disimpulkan begini teman-teman. Perhatikan ya. Sebenarnya semua ayat itu muhkam. Kalau ada yang tasyabuh atau mustabihat, itu mustabihat bila kita bacanya di ayat ini aja. Ayat ini aja. Tapi kalau kita tambah dengan ayat muhkamat, nanti tasyabuhnya hilang, berubah jadi muhkamat. Nanti ada contohnya kok. Kalau sekarang pusing, maka istighfar. Nanti ada contohnya. Nah ini contohnya nih, sudah masuk. Wa yaquluna fil mithalil awwal. Mereka, siapa mereka ini? Orang-orang yang kokoh ilmunya, yaitu para ulama. Mereka menjawab contoh yang pertama. Contoh kebingungan yang pertama. Apa contoh kebingungan yang pertama? Yaitu contoh yang gara-gara ini orang itu salah paham terhadap Allah. Ini kembali lagi kepada 3 contoh sebelumnya. Coba lihat teman-teman, perhatikan di depan. Sebelum ini ada 3 contoh tasyabuh. Contoh pertama yang soal tangan. Yang gara-gara ayat tangan ini, orang yang sesat salah paham kepada Allah. Ada ayat yang kedua berkaitan dengan musibah. Ayat tentang musibah di An-Nisa 78-79. Gara-gara ayat musibah ini, orang yang bingung atau orang yang sesat salah paham terhadap kitabullah. Ada ayat yang ketiga, tadi ayat berkenaan dengan Rasul ragu-ragu. Sehingga orang yang bingung atau orang yang sesat ragu-ragu atau malah salah paham terhadap siapa? Terhadap Nabi atau terhadap Rasulullah. Nah berikut ini Syekh Utsaimin mau bilang gini. Berikut ini caranya para ulama yang kokoh ilmunya menjawab soal yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama ini berkenaan dengan kesalahpahaman mereka terhadap Allah. Contoh kedua, kesalahpahaman mereka terhadap kitabullah. Contoh ketiga, salahnya mereka terhadap Rasulullah. Mari kita baca satu-satu. Wa yaquluna fil mithalil awwal. Mereka menjawab contoh kebingungan yang pertama. Yaitu yang difikir bahwa Allah itu punya tangan kayak makhluk. Inna lillahi ta'ala yadaini haqiqataini ala ma yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Bahwa Allah itu memang punya tangan. Allah memang memiliki 2 tangan yang hakiki. Tapi tangan yang dimiliki oleh Allah adalah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah.
Jangan dipikir tangannya kayak makhluk. La tumathilani aidiyal makhlukin. Kedua tangan Allah tidak sebagaimana tangan-tangannya para makhluk. Kama anna lahu dzatan la tumathilu dzawatal makhlukin. Sebagaimana Allah juga punya zat yang zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala yaqul laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah berfirman, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Jadi kalau Anda bingung terhadap tangan Allah, maka ketahuilah Allah memang punya dua tangan. Karena memang Allah bilang bal yadahu mabsuutatan, itu ada dalam Quran. Kenapa kamu ragu? Oh, soalnya tangannya kayak makhluk dong. Allah punya tangan, tapi tangan yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Jangan kamu bayangkan seperti tanganmu. Lagian kalaupun kita bilang tangan makhluk yang mana? Tangan makhluk itu banyak. Monyet punya tangan nggak? Punya. Simpanse punya tangan? Sama nggak tangannya monyet sama simpanse? Unta punya tangan? Belum tabayun sama dia. Itu sebenarnya tangan apa kaki yang depan itu? Ayam punya tangan? Adanya sayap. Apa yang punya tangan? Tangannya bayi sama dengan tangan orang dewasa? Mau kayak apa tangannya? Kalau mau disamakan dengan tangan makhluk, menurutmu kayak apa? Kan kamu yang bingung. Kita tambahin bingung nih. Tangannya kayak apa? Tangannya bayi kah? Apa tangannya orang dewasa? Makhluk juga ada dua, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Mau yang kayak apa? Atau yang netral? Kayak apa bentuk tangannya? Kayak apa ya? Nah, bingung kan kamu? Makanya cukup beriman Allah punya tangan. Dan jangan samakan tangannya Allah dengan tangan makhluk. Sampai sini paham? Wa yaquluna fil mitsani tsani. Kemudian para ulama yang kokoh ilmunya itu, mereka menjawab contoh kebingungan yang kedua. Kebingungan terhadap apa? Terhadap apa di situ? Terhadap kitabullah. Gara-gara ayat apa? Ayat musibah. Mari kita baca bagaimana cara bantahnya. Innal hasanata wa sayyi'ata kiltahuma bitaqdirillahi ta'ala. Mereka menjawab, kebaikan dan keburukan keduanya terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Keduanya takdir Allah. Lakinnal hasanata sababuha at-tafaddul minallahi ta'ala ala ibadihi, amma sayyi'atu fasababuha fi'lul abdi. Akan tetapi meskipun dua-duanya itu takdir Allah, kebaikan terjadi karena sebab karunia Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sedangkan keburukan terjadi lantaran sebab perbuatan hamba. Kama qala ta'ala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Sementara Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Surat Asy-Syura ayat 30. Sampai sini dulu, lihat di depan. Kan orang bingung. Ada ayat yang bilang, kalau baik, saya kasih positif ya, katanya dari Allah. Kalau buruk, katanya dari hamba. Kok ayat yang lain bilang, baik buruk datangnya dari Allah? Mana nih? Ayat yang ini bilang begini, ayat yang itu bilang begitu. Berarti tidak konsisten dong. Kita bilang ini bukan tidak konsisten, kamu yang belum ngerti. Yang ada di sini, ayat yang ini tentang sebabnya siapa. Ini saya tangan kanan agak susah ya. Sedangkan yang ada di ayat ini, yang menakdirkan siapa? Siapa?
Kalau di ayat ini kebaikan sebabnya adalah karunia Allah. Sedangkan keburukan sebabnya perbuatan hamba. Sedangkan di ayat yang ini keburukan dan kebaikan siapa yang takdirkan? Allah. Gitulah maksudnya. Jadi sudut pandang ayat yang ini tentang sebab. Sedangkan ayat yang satu lagi sudut pandangnya tentang siapa. Makanya kamu bingung. Coba kalau ada hamba kena musibah, kecelakaan gara-gara dia ngebut-ngebutan di jalan. Siapa yang sebabkan? Si hambanya. Tapi siapa yang takdirkan? Allah. Kalau ada hamba menolong orang, terus karena dia menolong orang, orang itu akhirnya membalas dia dengan misalnya dikasih makanan, dapat kebaikan kan? Karena dia dapatkan kebaikan berupa makanan, maka sebabnya apa? Sebabnya adalah karunia Allah kepada dirinya yang gara-gara karunia Allah dia mudah menolong orang. Sedangkan siapa yang mentakdirkan dia bisa melakukannya? Allah. Semoga bisa dipahami. Di sini dilanjutkan. Fa idhafatu sayyi'ati ila al-'abdi min idhafati syai'i ila sababihi la min idhafatihi ila muqaddirihi. Amma idhafatul hasanati wa sayyi'ati ila Allah Ta'ala fa min babi idhafati syai'i ila muqaddirihi wa bihadza yazulu ma yuhimul ikhtilafa bainal ayataini limfikakil jihati. Maka penyandaran keburukan kepada hamba, bila ada keburukan disandarkannya kepada hamba, itu adalah penyandaran sesuatu kepada sebabnya, bukan penyandaran sesuatu kepada Allah yang menakdirkannya. Adapun penyandaran kebaikan dan keburukan kepada Allah Ta'ala adalah penyandaran sesuatu kepada yang menakdirkannya. Ini lihat. Maka kalau antum temukan ayat ini tadi seperti seolah-olah bertentangan, kata Syekh Utsaimin, ayat yang menyebutkan kebaikan dari Allah maksudnya adalah karena sebab karunia Allah. Sedangkan keburukan adalah gara-gara hamba, itu karena sebab perbuatan hamba. Kena AIDS itu musibah, tapi siapa yang bikin? Kan gara-gara hamba juga. Mungkin gara-gara kamu juga yang jajan. Kamu kena diabetes, siapa yang takdirkan? Allah. Tapi gara-gara siapa? Antum. Siapa suruh tiap hari minum? Minum apa? Tomor. Siapa yang bilang tomor itu? Ya. Minum kopi latte yang ada gulanya terus minta double gula. Nah gitu. Oh, kalau orang itu minta double kopi, double shot. Yeah. Minta 2 kopinya. Ini yang minta 2 gelas gulanya yang banyak. Makanya kamu diabetes. Ya. Tapi kamu kena diabetes itu siapa yang takdirkan? Allah. Kamu dapat kebaikan, Masya Allah kamu sehat selalu karena kamu olahraga. Siapa yang bikin kamu rajin olahraga? Allah. Dan kamu sehat dengan sebab Allah memberikan kamu karunia membuat dirimu tuh sadar tentang kesehatan. Buat yang belum sadar, bertobatlah. Dengan demikian, hilanglah sangkaan adanya pertentangan kedua ayat. Karena memang ada perbedaan sisi sandaran. Selanjutnya, wa yaquluna fil mitsali tsalits. Kemudian mereka, siapa mereka? Para ulama yang kokoh ilmunya menjawab contoh kebingungan yang ketiga. Kebingungan yang terkait siapa? Terkait Nabi. Gara-gara dipikir Nabi itu ragu-ragu sama Quran. Ini tadi saya nerjemahin, saya terkagum-kagum ya dengan penjelasan dan bagaimana para ulama itu mengolah ayat yang satu dengan ayat yang lain itu bisa saling keroyokan terhadap syubhat gitu. Maksudnya saling membantu, ayat ini mendukung, ayat ini mendukung. Sehingga kalau ada syubhat itu kayak tidak bisa lari gitu.
Karena mau dijawab dengan ayat ini bisa, dengan jawab ayat ini bisa, ayat yang itu bisa jawab juga. Berikut ini. Kata para ulama, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syakkun fima unzila ilaihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memiliki keraguan terhadap wahyu Al-Qur'an yang turun kepadanya. Belum pernah sedikit pun dalam hati beliau ada keraguan. Bal huwa a'lamun nasi bihi. Bahkan beliau adalah manusia yang paling paham tentang Al-Quran. Wa aqwahum yaqinan. Dan beliau adalah yang paling kuat keyakinannya terhadap Al-Quran. Kama qala Allah Ta'ala fi nafsi surah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surat yang sama. Yang di dalam surat ini ada keraguan orang terhadap Nabi. Atau kerancuan mereka terhadap Nabi. Yaitu di surat Yunus ayat 104. Kalau di ayat contohnya ayat apa? Sama toh? Yunus. Tapi ayat berapa? 94. Kalau yang jawabannya ini Yunus 104. Saya ulang ya, saya ulang. Ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sampaikan di surat yang sama. Apa maksudnya surat yang sama? Di dalam surat ini, surat Yunus ayat 94, ada ayat yang bikin orang sesat itu jadi kayak samar-samar. Padahal yang samar ini bukan Quran, kepalanya mereka yang samar. Di surat yang sama, surat apa? Yunus, 10 ayat setelahnya, yaitu ayat 104, ada jawabannya. Seolah-olah Allah kasih satu ayat yang orang sesat salah paham, tidak lama setelahnya dikasih jawaban. Seolah-olah kamu sih nggak baca sampai bawah. Seperti netizen Facebooker yang belum dibaca sampai bawah langsung komen. Kamu sih. Coba dibaca dulu. Itu kan masih ada see more. Baca lebih lanjut, klik dulu. Nanti turun dia. Jadi banyak kamu baca. Nggak usah kamu komen. Kamu sih belum apa, baru baca depannya, baru baca judulnya terpancing sudah langsung komen. Coba kamu baca dulu sedikit. Apa firman Allah di ayat 104? Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, kalau kalian mengalami keraguan terhadap agamaku, maka sorry aku tidak menyembah yang kalian sembah, yang selain Allah. Maksudnya ini, kalau kalian ragu, ya kalian aja yang ragu. Sorry ya, saya enggak, gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang sesat yang bilang, Nabi pernah loh ragu-ragu terhadap Quran. Ada di Yunus 94. Kita bilang coba kamu turun 10 ayat setelahnya. Nabi bikin penegasan, saya nggak pernah ragu. Kalau kalian ragu silakan kalian. Tapi sorry, saya nggak mau nyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Al-makna, in kuntum fi syakkim minhu fa ana ala yaqini minhu. Maksudnya Nabi, jika kalian mengalami keraguan, maka maaf, aku justru sangat yakin. Walihadza la a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Karena saya sangat yakin sama agama saya, karena itulah saya tidak mau menyembah sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Bal akfuru bihim, bahkan aku ingkari mereka. Wa a'budullah, dan aku hanya menyembah Allah. Paham? Jadi kalau ada yang bilang Nabi pernah ragu, dan di sini Nabi malah bikin penegasan, sorry ya, saya nggak pernah ragu. Kalau kalian ragu, silakan aja kalian ragu. Kalian sembah aja itu patung-patung, saya nggak nyembah yang kalian sembah. Kemudian ini tambahan penjelasannya. Wala yazamu min qawli fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika ay yakuna asyakku jaizan ala rasul sallallahu alaihi wasallam aw waqi'an minhu. Di sisi lain, firman Allah yang tadi surat Yunus 94, dan jika engkau wahai Muhammad dalam keraguan tentang ayat yang kami turunkan kepadamu, ayat ini juga tidak melazimkan kemungkinan adanya atau terjadinya keraguan dalam diri Rasulullah SAW terhadap Al-Quran. Kata Allah, fa'in kunta fi syakkin. Jika kamu dalam keraguan.
Apakah ini berarti sama dengan Nabi ragu? Di depan sana itu ada orang jual daging sampai 24 jam. Kalau kamu ragu, cek aja. Apakah dia pasti ragu? Belum tentu. Kan kalau ragu. Ya. Apakah Nabi ragu? Kata Syekh Utsaimin, apa kata Syekh Utsaimin? Fala yalzamu min qawlihi fa in kunta fi syak ayakuna syakku jaizan 'ala rasul aw waqi'an minhu. Kalaupun ada ayat mengatakan begitu, itu tidak bermakna, tidak melazimkan berarti Nabi ragu. Baik ragunya itu mungkin maupun ragunya itu sudah terjadi. Kejadian. Kejadian bahasa Balikpapan. Apa? Terjadi. Terjadi ini maksudnya bisa jadi. Tidak bermakna Nabi bisa jadi ragu dan tidak bermakna Nabi pernah ragu. Kalau mungkin ini belum dan akan. Kalau terjadi berarti pernah. Kalau kamu wahai Muhammad ada dalam keraguan, itu tidak bermakna Nabi mungkin akan ragu suatu saat. Dan tidak bermakna Nabi pernah ragu sama Quran. Lanjut. Ini tambahan lagi ayat yang menunjukkan bahwa ayat begitu tidak bermakna Nabi ragu. Ala tara qawlahu ta'ala Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Tidakkah Anda membaca firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika Allah Ar-Rahman punya anak, niscaya aku menjadi orang yang pertama menyembah anak tersebut. Apakah Anda pernah baca ayat begitu? Kalau dia bilang, iya pernah. Maka tanya, hal yazamu minhu ayyakunal waladu jaizan Allah Ta'ala aw hasilan? Apakah memangnya kalau ada ayat begitu melazimkan bahwa Allah itu mungkin saja suatu saat nanti punya anak atau memang sudah punya anak? Kalla. Fahadha lam yakun hasilan wala jaizan Allah Ta'ala. Sekali-kali tidak. Itu tidak akan pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi. Tidak pernah terjadi dulu dan tidak pernah akan terjadi sampai akan datang. Kenapa? Qallahu Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada." Tidak layak bagi Allah Ar-Rahman punya anak. Tidak seorang pun yang ada di langit dan bumi kecuali akan datang kepada Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Ya, sehingga kalau mau ditambahin sisi pendalilannya gini. Kita ulang ya. Jika Allah punya anak, maka aku akan yang jadi pertama menyembahnya. Katakan wahai Muhammad kepada mereka begitu, bilang begitu. Terus kalau ayat ini muncul, apakah kemudian melazimkan, oh berarti Allah itu pernah punya anak? Apakah begitu? Tambah lagi. Wala yalzamu min qawlihi ta'ala fala takunanna minal mumtarin. Begitu juga firman Allah Ta'ala Al-Baqarah 147. Kata Allah, dan janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu, wahai Muhammad. Ayat ini la yalzamu min qawlihi ta'ala hadza ayyakuna al-imtira'u waqi'an minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya ayat, wahai Muhammad, janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu, itu juga tidak berkonsekuensi berarti telah terjadi keraguan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Qur'an. Li'anna an-nahya 'ani syai'i qad yuwajjahu ila man lam yaqa' minhu. Karena larangan terhadap sesuatu kerap ditujukan kepada orang yang tidak terjumus dalam larangan tersebut. Ya, berarti kan? Ini contoh yang lain. Ini tadi saya bilang, saya suka banget sama pas nerjemahin ini, Masya Allah ya, Syekh Utsaimin ini dibombardir pakai ayat. Jadi kalau ada orang yang bikin syubhat begini, kayak nggak bisa lari gitu. Di surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 147. Allah bilang,
fala takunanna minal mumtarin. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Hei Muhammad, jangan sekali-kali jadi orang yang ragu. Lutfi, mama ini sudah capek kerja. Ya. Sudah capek cari uang buat sekolahmu. Maka jangan sekali-kali kamu jadi anak yang malas. Apakah dia pasti pemalas? Justru kadang-kadang karena mamanya tahu dia rajin dan mamanya khawatir kalau dia jadi pemalas, makanya mamanya bilang begitu. Itu tidak? Antum waktu pondok didatengin mama antum enggak? Ya kan? Lutfi sini, banyak tahu isi kesukaanmu. Ini 20 biji. Kan kamu kalau makan tahu isi kayak makan nasi. Sini nak. Lagi makan dia, mamanya bilang, gimana sekolahmu? Ya, sudah berapa juz hafalanmu? Ingat ya, mama itu capek lo kerja. Beli tahu isinya, ini ngumpulin duit lama ini. Ya, maka tolong kamu belajar di sini rajin-rajin. Dan jangan sekali-kali kamu termasuk santri-santri yang malas. Apakah berarti mamanya merasa Lutfi ini pemalas? Perlukah Lutfinya bilang, mama ini kayak kita pemalas saja? Mamanya bilang, bukan maksudnya mama kamu itu pemalas. Justru mama itu tahu kamu itu rajin. Makanya mama wanti-wanti. Supaya kamu tidak jadi pemalas. Ini maksudnya, wahai Muhammad, janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu. Bukan Muhammadnya ragu-ragu. Justru Allah tahu bahwanya Muhammad itu yakin. Makanya tadi ada kaidah. Kaidahnya apa? Larangan terhadap sesuatu kerap ditujukan kepada orang yang tidak terjerumus. Supaya tidak melakukan larangan itu. Lanjut. Tambahin lagi sama Syekh Utsaimin. Alla tara qaulahu ta'ala. Wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da idh unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Apakah kalian gak pernah baca? Tidak pernahkah kalian renungkan firman Allah Ta'ala? Dan janganlah sekali-kali wahai Muhammad, orang kafir itu bisa menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah setelah ayat tersebut diturunkan kepadamu. Wahai Muhammad, serulah manusia kepada jalan Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah atau orang yang berbuat musyrik. Ya. Kata Allah, janganlah wahai Muhammad kamu termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Pertanyaannya, apakah Nabi berbuat syirik kalau begitu? Memangnya kalau Allah bilang begitu itu melazimkan Nabi pernah berbuat syirik atau sedang berbuat syirik? Ya. Wa minal ma'lumi annahum lam yasuddu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ayatillah wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaqa' minhu syirkun. Sudah diketahui sama-sama bahwa orang-orang kafir ternyata memang tidak pernah bisa menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan sudah diketahui pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat syirik. Sehingga kalau Allah bilang janganlah sekali-kali kamu berbuat syirik, janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang berbuat syirik, itu tidak bermakna Nabi berbuat syirik atau sedang berbuat syirik. Justru itu pertanda bahwa Nabi itu tidak pernah berbuat syirik. Makanya Allah yakin dan Allah mewanti-wanti agar Nabi tidak berbuat syirik. Pokoknya Ezra ya, mama itu bisa mati mendadak mama kalau kamu itu nanti pacaran begitu. Terus nanti tidak tahu sudah mama. Kata mama ya, bisa mati mendadak mama pokoknya kalau kamu gitu ya. Pokoknya jangan nak ya. Mana sih mak? Mana kita pacaran? Iya tahu, mama juga tahu kamu tidak pacaran. Makanya mama wanti-wanti. Begitu nggak mama itu bilang? Oh iya betul. Oh iya betul ya. Soalnya itu mama saya juga bilang gitu dulu sama kakak saya. Pokoknya ndak ada di keluarga kita pacaran. Bisa mati mendadak mama kalau tiba-tiba ada berita anaknya
anaknya Bu Salasia menghamili anak, enggak mati kita. Gak ada muka sudah di kampung ini. Mending minggat aja ke planet yang lain. Tapi mamanya tahu, mamanya yakin bahwa anaknya tidak mungkin begitu. Tapi supaya tidak begitu, makanya dikasih wanti-wanti. Nah sekarang apa tujuannya ayat-ayat begitu? Hei Muhammad kalau kamu ragu, hei Muhammad jangan termasuk orang ragu, hei Muhammad jangan termasuk orang yang berbuat syirik. Apa tujuannya? Tujuannya di sini disebutkan setelah azan. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa tujuannya ayat-ayat begitu tadi disebutkan di sini? Kata Syekh Utsaimin, wal gharadu min taujihin nahi ila man lam yaqa'u minhu. Sedangkan tujuan diarahkannya larangan semacam itu kepada orang yang tidak melakukannya. Tidak melakukannya kok malah dilarang. Ya kan? Nabi tidak ragu kok diingatkan. Nabi tidak berbuat syirik kok diingatkan. Tujuannya adalah antandidu biman waqa'a minhum wattahdhiru min minhajihim. Tujuannya adalah untuk mencela orang-orang yang melanggar larangan tersebut dan dalam rangka memberi peringatan agar menghindari jalan orang-orang yang melanggar tersebut. Kan tadi ya, tolong ya kamu belajar rajin-rajin. Jangan seperti anak-anak yang malas. Tujuannya di sini apa? Pertama, mencela santri yang pemalas. Yang kedua, memberi peringatan agar anaknya tidak mengikuti gayanya anak-anak pemalas. Ezra, jangannya kamu pacar-pacarannya, nanti mama bisa mati mendadak kalau mendengar sesuatu yang bikin hati tersambar geledek. Apa maksudnya? Untuk mencela orang-orang yang berpacaran, sambil mengingatkan anaknya untuk menghindari jalan orang-orang yang suka pacaran. Sampai sini paham? Wa bihadza yazulul ishtibahu wa dhannu ma la yaliqu bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan penjelasan seperti ini, maka seharusnya hilanglah kesamaran tentang ayat-ayat dan hilanglah prasangka yang tidak pantas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menerjemahkannya seharusnya. Karena banyak orang dablek biar dikasih tahu begini, dah hilang samarnya. Ya, makanya sampai sekarang ustadz-ustadz yang kalau kita sampaikan tentang sesuatu hal dalam agama, kita kasih dalil-dalil, dableknya muncul. Itu banyak. Dikasih ayat-ayat, dikasih aqwal ulama, tidak bisa bikin mereka lurus.
Makanya saya bilang seharusnya hilang samarnya. Seharusnya hilang prasangka yang tidak pantas. Tapi apakah pasti hilang? Jawabannya ya tergantung lagi. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Masih ada 2 menit 47 detik. Ada yang mau bertanya? Auf, ada yang mau dikoreksi? Minggu lalu apa ya? Oh iya, kesalahannya di pas pengucapan. Ada minggu lalu yang dikoreksi oleh Auf. Saya bilang, oh ya, di bukunya tidak salah. Dan maksud saya itu begitu. Tapi pas di sini, disampaikan, ada kosakata yang mungkin bikin orang salah paham. Tapi insya Allah enggak sih. Insya Allah enggak salah paham. Tentang apa itu ya? Contoh ya, contoh. Ya. Bahwa ayat-ayat yang di awal-awal di bawah judul tentang muhkam mutasyabih itu bukan contoh ayat muhkam, bukan contoh ayat mutasyabih. Tetapi ayat-ayat yang menerangkan bahwa ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu muhkam gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.